Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, hari ini Jumat tanggal 24 Februari 2023, saya kembali ke Polres Lebak untuk melihat langsung ekspos terkait kasus pencurian dan pemberatan atau tindak kekerasan, yaitu modusnya masuk ke toko Alfa, menodongkan senjata tajam dan merampok uang milik Alfamaret yang lokasinya di Cibuah, Kecamatan Warunggunung. Pelakunya 2 orang, namun yang satu telah tertangkap beberapa tahun lalu, dan satu lagi temannya berinisial FN, warga Cipanas, baru tertangkap belum lama ini. Dan FN ini ditangkap di sebuah pos dan terpaksa diberikan hadiah timah panas karena memang pada saat ditangkap akan melarikan diri. Dan Pak Kapolres juga berharap kasus ini tidak terulang lagi, dan bila mana ada kejadian lagi maka Polres Lebak tidak akan segan-segan untuk menindak tegas, bila perlu tembak di tempat bagi para pelaku yang memang meresahkan para pemilik toko atau masyarakat. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Satreskrim, Kasih Humas, para personel Satreskrim, dan seluruh pewarta, rekan-rekan media yang ada di Kabupaten Lebak yang hadir pada kegiatan press conference siang hari ini. Baik, siang hari ini kami dari jajaran Polres Lebak akan melakukan press conference terkait pengungkapan kasus dugaan tindak pidana dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lebak. Jadi kejadian berawal dari pengembangan kasus yang terjadi pada tahun 2020, di mana di daerah Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak telah terjadi tindak pidana perampokan, dalam hal ini pencurian kekerasan, di salah satu waralaba atau minimarket Alfamart, dan dengan modus yang dilakukan oleh para pelaku pada waktu itu melakukan pengancaman dengan kekerasan menggunakan senjata tajam. Dan tim dari Satreskrim kejadian di 2020 telah berhasil mengungkap beberapa orang pelaku yang berhasil diamankan. Dari beberapa orang tersebut ada salah satu yang masih dalam pencarian pada saat itu atau masih menjadi daftar pencarian orang. Dan dikaitkan dengan kejadian yang terjadi di bulan Januari 2023 tahun 2023 di lokasi atau TKP yang sama, di salah satu waralaba di Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak. Jadi di lokasi yang sama terjadi lagi kasus pencurian dengan kekerasan dengan modus yang sama pula, pelaku melakukan pengancaman dengan senjata tajam. Dan setelah ada pelaporan dari pihak waralaba tersebut, tim dari Satreskrim melakukan penyelidikan dengan melihat rekaman, salah satunya dengan cara melihat rekaman CCTV yang ada di lokasi atau di TKP, melihat dari ciri-ciri pelaku dengan modus yang sama
itu ada kesamaan ciri-ciri dari pelaku yang melakukan di tahun 2020 yang menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Setelah tim melakukan penyelidikan, pengejaran dalam waktu kurang dari 2 minggu, berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku di daerah Cipanas, Kabupaten Lebak. Pelaku dalam hal ini inisial MF alias Re, umur 32 tahun, alamat di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Dan barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik dari Satreskrim, dari tangan tersangka penyidik berhasil mengamankan 1 buah kaos berwarna hitam yang bertuliskan Andung Jogja, 1 buah celana panjang berwarna hitam, 1 buah jaket parasut berwarna biru dongker yang bertuliskan Persons Mason Blue, dan 1 pasang sepatu berwarna abu-abu dengan bertuliskan Dior, serta 1 buah atau 1 bilah senjata tajam jenis golok yang dipergunakan pelaku di TKP dalam melakukan aksinya. Mengakui di keterangannya telah melakukan tindak pidana pencurian kekerasan selama periode 2017 sampai 2023 itu ada 4 TKP. Yang pertama di Maret 2017 itu pelaku melakukan penjamretan di daerah Mangga 2, Jakarta Utara. Yang kedua pada bulan Juli 2019 pelaku melakukan tindak pidana pencurian kekerasan di daerah Tambora, Jakarta Barat. Yang ketiga di bulan Agustus 2020 itu di Kampung Cibuah, Kecamatan Warung Gunung, yang tadi seperti saya jelaskan, di warung waralaba dengan modus berpura-pura menjadi pembeli dan menodongkan senjata tajam. Yang saat ini kita lakukan penangkapan setelah diamankan pelaku berdasarkan LP ini, itu juga pencurian kekerasan di toko yang sama, di TKP yang sama. Modus operandi dari pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan target ruko-ruko warung waralaba dengan cara berpura-pura menjadi pembeli, memasuki toko, selanjutnya mengancam karyawan dengan menggunakan senjata tajam agar menyerahkan sejumlah uang dari laki kasir atau mengambil beberapa sebagian barang yang bisa dijual. Untuk pasal yang dipersangkakan terhadap para pelaku, kita kenakan pasal 365 terkait pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara selama 12 tahun. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Untuk kronologis penangkapan mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kronologis penangkapan, di mana dari laporan masyarakat adanya kejadian curas yang terjadi di Alfamart Cibuah Warung Gunung, kami melakukan penyelidikan yang mendalam baik dari saksi-saksi maupun dari pemeriksaan di lapangan, di mana pada tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 5 kami melakukan upaya paksa terhadap yang diduga pelaku, yaitu saudara MF di daerah Cipanas. Dari hasil penggeledahan pun juga kami menemukan barang bukti yang telah dijelaskan oleh Bapak Kapolres. Terima kasih. Dari pada saat pelaksanaan penangkapan, karena yang bersangkutan melakukan perlawanan, melarikan diri, kami melakukan tindak tegas terukur. Baik rekan-rekan sekalian, jadi kronologis penangkapan sudah dijelaskan seperti apa. Silakan kami menyediakan waktu untuk rekan-rekan kalau memang ada yang mau ditanyakan terkait kasus yang sedang ditangani oleh jajaran Satreskrim Polres Lebak. Silakan. Pak, itu film sendiri Pak, suatunya? Apa ada cuman kan? Untuk kejadian yang di Januari tahun 2023 di lokasi TKP yang sama dengan 2020 ini ada 2 orang. Jadi yang satu saat ini masih DPO, masih dalam pengejaran. Kalau dengan pelaku Ibnu alias Bolu itu yang TKP mana Pak? Ini yang tersangka ini Pak? Jadi untuk TKP yang sama di warung waralaba yang sama di daerah Desa Cibuah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak,
tapi di tahun yang berbeda, itu tahun 2020, jadi kejadian sebelumnya. Oh gitu. Kejadian sebelumnya, jadi ini memang sekelompok, kita bisa indikasikan mungkin satu kelompok dengan modus yang sama, tapi beberapa pelaku di 2020 sudah tangkap. Jadi yang DPO ini melakukan aksi sendiri, atau yang bersangkutan ini mencari orang-orang untuk direkrut menjadi kelompoknya. Demikian. Pak, waktu kejadian yang 2023 itu pelaku ngambil apa aja di warung Milo itu? Jadi di kejadian Januari 2023, pelaku berhasil mengambil uang dari laci kasir sebesar 4.500.000 dengan beberapa bungkus rokok yang diambil oleh pelaku. Di penjara, jadi statusnya residivis ya, dengan kejadian di beberapa tempat dan dengan modus memang pelaku adalah pemain spesialis pencurian dengan kekerasan. Di Alfamart hadir bersama-sama kita, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan terkait masalah pengungkapan kasus yang kita tangani atau pihak Polres tangani ini. Silakan Pak Yusuf ya, dari Alfamart. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai wakil dari manajemen Alfamart sekaligus mewakili para karyawan juga sangat mengucapkan berterima kasih kepada jajaran Polres Lebak ini dan sangat mengapresiasi. Jadi menanggapi laporan kami dengan sangat cepat dan alhamdulillah bisa terungkap, sehingga kami sebagai pelaku usaha dan sebagai karyawan juga bisa tenang saat menjalankan usaha kami. Nah, semoga kedepannya selalu jaya untuk jajaran Polres Lebak ini, dan kita semua di lingkungan Kabupaten Lebak ini bisa merasa lebih aman. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jajaran Polres Lebak, dalam hal ini saya menambahkan satu pesan, himbauan juga kepada para pelaku, terutama pelaku-pelaku dengan modus yang sama, pencurian kekerasan, pencurian pemberatan. Jadi sesuai perintah Bapak Kapolda Banten dalam hal ini, perintahnya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas kepada pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang sudah meresahkan masyarakat, terutama di wilayah hukum Polda Banten. Ya, jadi kami akan melakukan tindakan tegas, kami tidak segan-segan. Kalau perlu, perintah beliau memang melakukan perlawanan, tembak di tempat. Demikian yang dapat kami sampaikan, rekan-rekan media. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejumlah barang bukti yang diamankan dari pelaku, guys. Kita lihat. Ada jaket, ada golok, ada sepatu yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya di Alfamart Warung Gunung. Wawancara nggak? Pelakunya. Jujur. Kang, Kang waktu ditangkap di mana, Kang? Di Cipanas Pak, di kontrakan. Di kontrakan ya. Waktu itu sedang apa, Kang? Sedang mau makan Pak. Mau makan ya. Katanya sempat kabur ke beberapa daerah, Kang. Kemana aja, Kang? Boleh sebutkan? Ke Tangerang Pak. Di Ciputat. Tangerang. Di Tangerang berapa bulan, berapa minggu? Di Tangerang 2 minggu. 2 minggu. Dari Tangerang katanya ke Jawa juga. Ke Jawa. Ke Jawanya Jawa mana? Ke Cirebon Pak. Cirebon. Nah, di sana berapa bulan? Di sana 2 minggu juga Pak. 2 minggu. Terus yang di Tangerang katanya sempat jadi Gojek Iya, ya? habis dari Cirebon baru narik. Narik Pak. Gojek ya. Nah, setelah itu balik lagi ke Rangkas. Iya Pak. Di Rangkas usaha apa katanya? Jualan martabak Pak. Jualan martabak. Di mana jualan martabaknya? Di Papanggo. Papanggo ya. Nah, jadi sempat jualan martabak ya gitu ya. Oke. Nah, waktu ditangkap kaget nggak? Kaget Pak. Kaget. Tapi masih ingat dengan kesalahannya ya? Ingat. Oke, makasih Kak. Itu saja informasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.